Wih, direkod. Lah, wes kita. Ketok. Ya, ya. Yes. Ben rekordannya apik nganu ra. Moderator sih ra. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danang Falabibi, bertindak sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Di sini kita akan membahas tentang soal EJU tahun 2016 sesi 2 mata pelajaran kimia bersama sobat kita Izzuddin Sober. Pada Konbawa minasan. dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Langsung saja dimulai. Saya juga belum mengharap. Soal nomor 1. Wah, gak pinter mocone aku iki. Langsung diartek iki yo mocone. Sebuah magnesium ion magnesium 2+ dengan nomor massa 55 mengandung 23 elektron. Berapa jumlah neutron dari ion magnesium 2 tersebut? Dari 1 sampai 5 di bawah, pilih yang paling tepat. Tipis teman. Pertama, diketahui ada ion magnesium 2+. Double gak tulisan ini? Nang. Tulisannya double gak nih? Ora. Magnesium 2+ memiliki nomor massa 55. Kok gak muncul? Diketahui memiliki elektron sejumlah 23. Magnesium 2+. Magnesium. Manganes itu manganding Mn. Hilaf. Mn2+, elektronnya ada 23. Kalau 2+ atau kelebihan elektron. Ayo, minasan dijawab. Waduh. Ya, gimana? Mn2+ kan 23 elektronnya. Berarti 2+ kan artinya kehilangan 2 elektron. Maka Mn ketika dalam keadaan standarnya memiliki 25 elektron. Nah, dalam keadaan standar ini, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti Mn2+ ini memiliki nomor atom atau memiliki elektron sebanyak 25. Nomor massa bisa diartikan sebagai jumlah neutron ditambah proton. Ini nomor massa. Proton sudah diketahui 25, neutron kita 55, berarti neutron nomor massa 55, neutron 30. Jawabannya yang C. Kok C sih? Yang 30. Kok wagu sih coret-coretan nih? Double. Any question?
Jadi kesimpulannya nomor 1 jawabannya apa ini? Jawabannya 30. 30, berarti opsi nomor 3 ya? Ya, ya opsi nomor 3. Hmm. Di kunci jawaban juga opsi nomor 3. Lanjut. Lanjut, nomor 2. Dari kombinasi atom dan ion yang tertera di bawah yang memiliki konfigurasi elektron yang sama adalah ya nomor ini mau nggak mau harus sedikit tahu di mana letak atom-atom dalam tabel periodik. Kita lihat opsi nomor 1. Menghafal Cl ini ada di apal dong. Ini kan atom-atom yang udah terkenal. Biasanya buat Eju udah terkenal kok. Atom-atomnya udah sering keluar muncul lah di soal. Jadi emang harus udah di otak. Mantap. Nomor 1. Opsi 1. Cl ada di periode 3 golongan 7. Berarti ketika Cl minus keadaan ionnya berarti ini menyerupai gas mulia apa berarti? Argon ya. Ya. Yeah. Jadi atom-atom itu kan untuk perikatan atau membentuk senyawa itu biasanya cenderung ingin menjadi seperti Iron Man. Gas mulia. Iron Man. Gas mulia. Nah, Cl minus ini lebih ke argon. Tebel banget. Cl ini AR, sementara Na ini di golongan 1A periode ketiga. Ini kan plus berarti kehilangan elektron, berarti dia lebih menyerupainya ke atom gas mulia neon. Ya, neon. Satu sah karena beda. Kok tulisannya hilang-hilang dewe ki? Langsung opsi 2. Hidrogen muatannya plus berarti elektronnya 0. Sudah tereksitasi semua. Nggak mirip gas mulia manapun. He ini sudah gas mulia. Jelas beda ya. Ini elektronnya 0, yang ini 2. Opsi nomor 3. Na plus golongan 1 periode 3. Ca2 plus golongan 2A periode 4. Jadi periodenya udah beda, maka ya salah. Ini kok ini. Ini opsi miripnya ke E dan Ca miripnya ke AR. Opsi nomor 5 ini juga salah, soalnya ini kan berada di satu golongan beda periode, jadi nggak mungkin konfigurasi elektronnya sama. Jawabannya berarti 4. Ya kan Mg2 plus ada di golongan 2A periode ketiga. Kehilangan 2 elektron berarti jadi seperti atom neon. Ini pasangnya juga neon. Ya, berarti kesimpulannya nomor 2. Nomor 4, opsi nomor 4. Nomor 2, opsi nomor 4. Berarti opsi nomor 4 ya. Ne dan Mg2 min. Mg2 plus ya. 2 plus, ya. Lanjut. Halo. Lanjut. Next. Nomor 3. Dari pernyataan A sampai E tentang tabel iodanya benar. Jadi nomor 1 sampai 6 pilih kombinasi yang paling tepat. Yang A. Elemen yang berada di satu grup
memiliki keadaan atau bentuk yang sama. Jika padat semua, liquid semua, gas semua dalam keadaan temperatur dan tekanan normal. Ada golongan yang seperti itu, tapi banyak kan tidak seperti itu. Contoh saja golongan 1A. Golongan 1A kan hidrogen itu gas, tapi bawahnya udah logam semua. Golongan 2A mungkin iya logam semua benar, tapi di golongan 7A juga salah, karena mulai dari I ke bawah itu udah mulai padat. PR aja itu udah liquid. Jadi nomor 1 ini, nomor 1. Statement A salah. Statement B kecuali golongan 18 ini pakainya sistem penggolongan 1 bukan 1 sampai 8A, 1 sampai 8B. Sistem penggolongan yang baru sekarang makanya yang kayak gini. Yang berada dalam satu periode semakin besar atom, semakin besar keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu kecenderungan atom untuk untuk apa namanya? Untuk mengambil elektron lah. Iya. Ya, biasanya atom yang besar itu, apalagi ion anion ya, kalau nggak salah itu semakin gede itu semakin kuat nariknya, semakin elektronegativan. Berarti statement yang B ini benar. Terus yang C, elemen transisi berada di periode 3 sampai 7. Elemen transisi emang mulainya dari 3D ya, yang ada 3D itu mulai transisi. Tapi elemen transisi itu beradanya mulai dari periode 4. Statement C ini juga salah, soalnya harusnya dimulai dari 4 to 7 periods. So Inggris banget. Yang ini yang D udah jelas banget. Grup 18 dinamakan gas mulia. Yang E jika diketahui satu elemen, dari semua elemen yang diketahui setengahnya adalah non metalik elemen. Nggak sampai setengahnya sih, kan cuma bagian sininya doang. Misalnya tabel periodik kan bagian sini doang yang non elemen, non metalik elemen. Berarti jawabannya opsi 4. B dan D. Jadi pertanyaan nomor 3 ini opsi yang keempat ya, B dan D ini ya? Iya, B dan D. Sip. Lanjut. Weh, Mahdi. Sip. Nomor 5. Nomor piro iki? 4. Kok. Kok nomor 5 sih? Ya iki ngerti gini. Kok aku iso ngerti gini? 2 out of the following A sampai E. Dua dari metode A sampai E yang ada di bawah ini merupakan metode untuk memisahkan NaCl dan I2. Dari 1 sampai 6 pilih yang paling tepat. Aduh.
Iki kudu akeh maca iki. Destilasi. Nek destilasi kuwi itu umumnya buat misahin gas ya. Tapi kan ini larutan NaCl dan I2. Nek larutan tuh biasanya ya NaCl kan itu ya apa dari Na plus sama Cl minus. Kalau I2 itu kalau terlalu bisa jadi minus, bisa jadi I3 minus, bisa jadi I2 minus, I2 plus. Jadi yang cara salah cara yang B sublimasi. Sublimasi itu dipanaskan apa ya kalau nggak salah ya. Seingat saya sublimasi itu namanya ini ada api nanti ini buret lah pakai buret nanti dibakar gini nanti apa yang bisa menguap ya menguap yang nggak menguap nanti ngendep. I2 dalam keadaan standarnya itu padat berarti cara B bisa-bisa aja. Cocok logi main cocok logi belum banyak baca sih jadi harus cocok logi nih. Yang B kemungkinan bisa. Rekristalisasi itu biasanya untuk ion-ion kompleks. Nah, ini bukan termasuk kategori ion kompleks. Ion kompleks itu biasanya dari golongan transisi lah. Ada ion-ion golongan transisi. Berarti yang opsi C ini juga salah. Opsi E itu juga ngawur ya. Opsi E itu kan untuk minyak bumi. Kalau untuk misahin NaCl sama I2 kayaknya nggak bisa. Kan mirip-mirip kayak yang A, tapi lebih terstruktur yang E. Kemungkinan jawabannya yang B sama D. B sama D opsi 4. Berarti kemungkinan 4. Saya kuncinya apa kunci nih? Cek. Oh iya, kuncinya nomor 4. Bener. Nomor 4 opsi 4. Ikut kunci. Berarti pertanyaan nomor 4 ini opsi nomor 4 ya? Iya. Lanjut. 9 Yukata ini kok 9 malam kan? 9 Yukata. Bener. 9. 3 PM. 3 PM Yukata. Lihat mana? Sejam mana? Nomor 5. Dari gas 1 sampai 5 yang mengandung largest number of molecule Jumlah nomor apa sih? Jumlah molekul berarti mol lah, mol. Yang memiliki mol paling besar. Nah, mol itu kan dinotasikan sebagai N. Nah, N itu massa dibagi sekarang itu udah mulai yang dipakai itu notasinya mm, massa molar bukan mr. Soalnya kalau mr tuh agak membingungkan. Kan ada mm enggak sih? Pokoknya sekarang makanya mulai dipakainya notasi mm, massa molar. Nah, berarti kalau pingin dapat yang the largest number of molecule berarti nyari mm-nya yang terkecil. Di sini oksigen. Oksigen itu berarti nomor masanya 16. Oksigen dalam keadaan standar atomik berarti ada mm-nya 32. Nitrogen dalam keadaan standar itu juga diatomik. Nomor masanya 14. Berarti mm-nya piro? 28. Loading sih. Klorin ini
nomor masanya 35,5, biasanya juga diatomik Cl2, berarti massa molarnya piro? 71. Ya, Pak. Ya. Cl ini 71, Cl2, nitrogen monoksida, berarti ini NO. N itu 14, O itu 16, berarti massa molarnya 30. Yang nomor opsi 5, karbon dioksida. Karbon itu 12, CO2. Oksigen itu 16, tambah 16. Nah, yang paling kecil adalah yang ini. Yang massa molarnya sih di opsi nomor 2. Nggak harus ngitung sih harusnya. Asal tahu kecilan mana atom-atomnya. Berarti kesimpulannya jawabannya kayak opsi nomor pilihan 5, nomor 2. opsi Nitrogen. opsi nomor 2 ya berarti ya. Iya. Ini Nyari yang massa dimakan. molarnya paling kecil. Mau dilanjut apa sudah dulu? Sibuk gak nih? Saya lanjut aja ya, biasa kita ada tugas kan besok. Oh, sama. Ya, Bosan kali banget. aja Anda ada kegiatan kesibukan gitu, mau webinar juga. Oh. Lanjut. Lanjut kalau gitu. Kok pedot-pedot iki? Sing pedot-pedot aku kowe. Halo. Sing pedot-pedot sapa iki? Lancar saya. Lancar ya. Nggonku berarti. Nomor piro? 6. Nomor 6. Mesin. Oh, pantesan WA-ne kebak. Sik. Wah, don jaluk ini joki UH karo PTS sih, Jen. Wah, Rame tenan. joki, usaha baru, Mas. Tak tulis khusus tugas loh padahal isi jaluk UH iki. Tak blokir kabeh sik lah. Sik yo. Yuk. Nomor 6. Dari kurva titrasi yang mengukur pH dari larutan asam A 10 ml 0,1 molar. Nah, dititrasi dengan 0,1 molar senyawa NaOH dengan indikator B. Dari 1 sampai 6, pilih kombinasi yang paling benar. Pertama, kalau titrasi asam dengan basa, biasanya itu pakainya ini kan di sini kan dipilihannya cuma ada phenolphthalein sama methyl orange. Nah, berarti makanya yang phenolphthalein. Soalnya phenolphthalein itu kalau nggak salah trayek pH-nya dari 8 sampai 10. Dari transparan jadi pink. Kalau udah mulai basah itu jadi pink. Mulai
9, 10. Lebih dari 10 pekat. Jadi ungu. Kalau metil orange itu kalau nggak salah strike pH-nya 2 sampai 4 apa? Lagi nggak megang apa-apa. Santuy. Kalau nggak salah ya metil orange itu strike pH-nya kecil lah di bagian asam. Metil orange di bagian sini, kalau phenolphthalein di bagian sini. Jadi bisa dicoret opsi yang ada metil orange-nya, coret. Terus di sini dilihat titik ekuivalen dari titrasinya. Masih ingat nggak titik ekuivalen dari titrasi? Titik ekuivalen. Ya. Lalen nih, San. Di sini titik ekuivalennya itu ada di sini 8. Titik ekuivalen itu apa, titik ketika si asam dengan si basanya itu pas, sama-sama bercampur, apa kadarnya pas. Kok nyoret-nyoret dewe sih? Ono partisipan lain po. Ya, ini di sini 8. Nah, kalau titrasi asam kuat dengan NaOH ini kan basa kuat. Itu harusnya titik ekuivalennya bukan di 8, harusnya di 7. Ada di 8. Berarti opsi yang paling kelihatan yang asam lemah kan yang opsi 1 yang tersisa. Ya wis. Kesimpulannya jawabannya yang opsi 1. Berarti yang asam lemah itu ya, CH3COOH. Iya. Asam CH3COOH dengan indikator phenolphthalein. Dengan indikator PP. Yuk, ini lanjut. Ya benar. Lanjut. Tak kemenge. Jadi reaksi kimia 1 sampai 4. Pilih satu yang apa? Bilangan oksidasi atom oksigennya menurun. Ini pelajaran kelas 10 ini. Buat tes ginian. Lucu kan. Ya. Agak hafalan sih gini. Kalau apa? Nentuin bilok suatu senyawa itu mau nggak mau emang harus hafal apa? Aturan dasarnya. Masih ingat aturan dasar ya? Gak. Kayak hidrogen itu harus +1. Tapi bisa -1 kalau dengan logam. Dalam keadaan standar jumlah suatu senyawa biloknya itu 0. Ya gitu-gitu. Nggak hafal. Opsi nomor 1 KClO3. Kalau di senyawa kayak gini biasanya bilok oksigen itu -2 berubah menjadi 3O2. Berarti biloknya jadi 0. -2 ke 0 itu naik. Increase bukan decrease. Inggris banget. Terus opsi nomor 2 ini malah nggak ada perubahan ya. Kan 3O2 kan 0, jadi 2O3 0 juga, nggak ada perubahan. Berarti apa? Stagnan. Apa bahasa nih? Ya udah lah. Terus ini 2O2 peroksida. Ini nggak bisa langsung disebutin ya kalau O-nya itu -2. Soalnya kan O sama H itu menang H. Hanya yang menguasai. Jadi hanya harus +1. O-nya berarti yang ikuti. Jadi O-nya -1. Di sini berubah menjadi H2O, berarti O-nya jadi -2. Nah, berkurang.
Berarti jawabannya opsi nomor 3. Ini opsi nomor 4 kan juga salah ini. Tetap ini. Dari Na2O minus 2 jadi H2O juga minus 2. Tetap. Ya, berarti jawabannya opsi Jadi yang opsi nomor 3 ya. H2O2 plus H2S. Lanjut. Halo. Mulai pedot-pedot iki. Pedot-pedot nggonku. Pedot gak suaraku? Putus sih mau. Ya. Lanjut. Next. Mati jam 09.00. Ya, kita ada limit 40 menit, Bapak. Oh iya, recordingnya 40 menit tok ya. Yuk record saya engko putus mulai mana? Weh, Tekan 10 putus ya engko. mantap. Jadi jangan lupa buat subscribe ya buat kemajuan channel ini. Yuk, lanjut. Bang. Wah, mit. Dari diagram perubahan energi bolak-balik reaksi 1 apa ini? Jalur A katalis. Dari pernyataan 1 sampai 6 mana yang benar? Saya sadurunge ning pernyataan mending dilihat satu-satu. Ya. Kalau ada reaksi kayak gini, yang pakai katalis sama yang nggak pakai katalis itu tetap sama delta H-nya. Delta H itu berarti yang di sini 0 dikurangi ini yang 9. Berarti delta itu minus 9. Saya engko wis nganalisi sisi ini orang ono opsi mana man. Langsung lah. Lihat opsinya saja langsung. Hapus. Opsi nomor 1. Aktivasi energi reaksi ke depan dengan jalur A adalah 183 kJ per mol. Energi aktivasi itu dinyatakan energi yang dibutuhkan senyawa untuk mencapai titik puncak ini. Titik puncak karena senyawa itu mulai membentuk hasil. Ini kan reaktan. Nah, untuk bisa menjadi hasil harus mendapatkan jumlah energi yang mencapai ke titik puncak ini, dinamakan energi aktivasi. Nah, energi aktivasinya itu berarti dari 9 ini sampai ke 193. Berarti opsi nomor 1 salah. Soalnya opsi nomor 1 di sini nyebutinya langsung 193 kJ per mol. Enggak dikurangi 9 dulu. Opsi 1 salah. Terus opsi nomor 2, energi aktivasi untuk reaksi kebalikan dengan jalur yang B 58 kJ per mol. Nah, kalau kebalikan berarti ngitungnya dimulai dari si hasilnya. Hasilnya ini ada di 0, berakhirnya di 67 di sini. Puncaknya yang pakai katalis kan di sini. Itu di 67. Berarti harusnya 67 ini. Bukan 58. Opsi nomor 2 juga salah. Opsi nomor 3, energi reaksi 1 dengan jalur A lebih besar dari jalur B. Ini salah ya. Kan delta H tidak dipengaruhi oleh katalis atau enggaknya.
selalu sama lah, ada katalis sama ada katalis. Katalis kan cuma nyari energi aktivasi. Opsi nomor 3 salah. Opsi nomor 4, dalam keadaan equilibrium apa? Equilibrium ke apa? Seimbang. Equilibrium. Oh ya, seimbang. Kok ngerti bahasa Indonesia malah gak iso. Ya, dalam keadaan seimbang, reaksi A memiliki larger than konstansa reaksi A lebih besar dari konstansa reaksi B. Ini juga salah. Soalnya konstansa reaksi itu selalu apa? Bukan salah. Konstansa reaksi itu justru lebih besar yang reaksi B. Soalnya kan pakai katalis, jadi lebih dipercepat. Itu konstansa laju reaksi, bukan konstansa keseimbangan. Ya, konstansa keseimbangan selalu sama tinggi. Ya, berarti opsi nomor 4 ini salah. Opsi nomor 5, reaksi 1 ketika seimbang dalam vessel itu apa ya, kayak wadah lah. Proporsi HI-nya akan bertambah jika volume wadahnya berkurang dalam suhu yang sama. Nah, ini kan udah dikasih tahu persamaan reaksi kimianya. Jumlah gas yang di kanan ada 2 gas, dan yang di kiri juga ada 2 gas. Nah, kalau jumlah gas yang di kanan sama yang di kiri itu sama, berarti perubahan tekanan, perubahan volume itu nggak berpengaruh. Karena ya nggak pengaruh, kan sama. Terus ya berarti tersisa opsi terakhir, berarti opsi terakhir benar. Reaksi 1 ketika setimbang di dalam suatu wadah, HI-nya akan bertambah jika temperatur diturunkan. Nah, ini kan kelihatan nih, apa delta H-nya itu minus dari 0. Awalnya 9 jadi 0. Berarti kan melepas. Delta H-nya itu minus 9. Nah, kok gak gambar sih? Delta H-nya minus 9. Ini eksogen. Eksogen kalau suhunya diturunkan, ya berarti ke arah hasil. Jawabannya nomor 6. Berarti yang opsi terakhir ya? Iya. Ini udah Kecepatan sesuai enggak? sama kunci jawaban. Apa ya? Kunci jawabannya apa? Iya, saya nanya Oh ya, kunci jawaban 6 kok iki. Nang chat 6. Oh iya, mantap. Mantap. Lanjut. Udah berapa menit? Udah 40 ya recordingnya. Sudah. Di stop sih. Bentar. Ya sekitaran 10 menit lagi lah mungkin. 5 menit paling. Isi 10 menit loh, nambah soal.
Ya, nampaknya pemateri kita mengalami kendala teknis. Mungkin sinyal atau mungkin kita tunggu saja. Nah, ini. Oh ya, ternyata susah sinyal. Halo. Dan pedot sinyal barusan bagus di sini. Halo. Bisa dengar? Udah bisa dengar. Mantap. Dan sinyalnya bagus. Nomor 9. Waduh, elektrolisis. Materi kelas 12. Mantap. Sebuah tabung U mengandung 2 molar NaCl. Larutan NaCl dielektrolisis menggunakan grafit. Grafit itu karbon, elektroda karbon dengan menggunakan arus 3 volt. Arus 3 volt kan, benar kan? Jangan 3 volt. Arus iku ampere. Fisika. Dari fenomena yang bisa dilihat, 2 diantaranya benar. Opsi 1 sampai 6, pilih kombinasi yang benar. Nah, kalau dua-duanya itu, kalau apa yang dielektrolisis itu berupa larutan, biasanya terbentuk gas di kedua kutub. Nah, jadi otomatis opsi nomor 1 ini salah. Betul kaki suara nih? Enggak. Ya. Kalau suatu larutan dielektrolisis itu biasanya keduanya itu bisa menghasilkan gas. Apalagi di sini kan, ini harus belajar dulu sih. Ini nanti elektrolisis NaS Cl minus. Nah, katoda. Kok hilang sih tulisannya? Na plus itu ke arah katoda. Oh ya, kalau di elektrolisis itu katoda yang bermuatan negatif ya. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Ya, singkatan yang dibuat sama guru mana nggak tahu lupa. Nah, pokoknya ini yang di katoda, ini yang di anoda. Di katoda, karena ini di katoda itu terbentuk apa? Reaksi kimia yang terjadi di katoda itu berupa reduksi. Nah, karena Na ini lebih mudah teroksidasi daripada tereduksi, maka yang tereduksi itu molekul airnya. Jadi H2. Dia akan tereduksi menjadi H2. Nah, yang Cl ini bisa teroksidasi jadi Cl2. Statement B aja langsung. Statement B, jika potasium iodida star shaper ke apa? Ya kayak apa ya? Ya kayak lembaran potasium iodida lah, dimasukkan dilarutkan ke
biru di sisi anoda. Wah, ini warna-warna senyawa. Kok gambarnya hilang muncul sih? Gun, apa gak gambarnya? Aku gambar ngaruh tau, tulisan tau. Tulisannya tak hilangi kok muncul terus kipi. Hilang aku kayak enak apa-apa isan. Hilang, Hilang. Kok aneh sih? Ya, tadi kan udah agak kesinggung kayaknya ya. CL minus. CL minus ini akan ke anoda. Nah, CL minus ini kalau di dalam larutan CL minus kalau CL minus kan kalau jadi itunya kan CL2 keadaan yang dituangkan di alam klorin untuk kalau cairnya warnanya hijau. Nah, kalau di larutan memudar dikit lah jadi kebiru-biruan. Ya, berarti bisa dikatakan opsi yang B ini benar. Ya, opsi B ini benar. Terus yang C terbentuk endapan di bawah tabung U. Ini jelas salah soalnya kan ion bentuknya ion. Larutannya mengion bukan endap. Terus yang D larutan dekat katode berubah pink jika diberi beberapa tetes phenolphthalein setelah elektrolisis. Tadi kan juga sempat disinggung kalau Na+ itu larinya ke katode. Nah, Na+ ini akan menyebabkan larutan memproduksi OH-. Bukan larutan, air terionisasi menjadi OH-. OH- memberi warna phenolphthalein jadi ungu. Iya, ungu. Maksnya ungu. Ini kan berubah pink berubah menjadi ungu. Berarti opsi D ini benar. Nah, pilihannya B sama D. Opsi nomor 5. Nomor 9, jawaban opsi nomor 5. Kecepatan enggak? Nah, tadi sempat putus-putus sedikit kan. Oh iya. Ntar wis bakal dijelasin lagi sama gurumu di kelas. Ya, PM. saksikan ya di channel YouTube. KPM dicoba kalau enggak. Bukan. Itu mungkin yang butuh bantuan nugas itu bisa klik link bit.ly/bantuin nugas. Khusus tugas loh ya, bukan ulangan apalagi PTS. Apalagi bukan joki-joki ulangan ini, hanya bantu tugas ya. Lanjut. Wis 40 menit belum? Turun. Record. Turun, yuk lanjut nomor 10. Ya Allah. Wah, ini hitungan ini. Mana? Baik. Blokir. Yuk, nomor 10. Digambari. Nah, aduh, hitungan. Diketahui pada temperatur 20 derajat dan tekanan 1 kali 10⁵ Pascal ya
anggap aja 1 ATM biar ntar gampang hitungnya. Ini anggap bukan anggap, emang 1 ATM. Oh, ke iso nyoret. Ya keadaan semula wes, semula. 20 derajat 1 ATM. 1,4 kali 10 pangkat minus 3 mol oksigen dapat terlarut ke dalam 1 liter air. Pertanyaannya, berapa volume oksigen yang dapat terlarut di dalam 2 liter air pada suhu 20 derajat dan tekanan 5 pascal. 5 kali sepakat 5 kali sepakat 5 pascal 5 atm. Jadi yang berubah di sini itu volume airnya sama tekanan. Ya Pak, tekanan Pak. Berarti pertama cari dulu berapa mol yang dapat ditampung di ini ya, di keadaan yang ini. Kayak snoret sih. Berarti berapa mol? Pakai rumus PV sama dengan nRT. P itu tekanan, V itu volume, N itu mol, R konstanta gas. Oh ya, kalau di EJU ini konstanta gasnya kayaknya dipermudah ya, bisa pakai cukup 0,08. 8/100 aja kayaknya cukup di EJU. Makanya approximately-nya 8/100 bisa pakai. Ya, biasanya di depan sendiri itu dicantumkan ya. Iya, ada. Approximately. Tapi ntar kalau di ICO enggak sih, ribet. Untung nggak ikut ICO. Untung nggak ikut KSN. PVNRT. Kita nyari N, berarti PV per RT. V-nya diketahui 5 Pascal. Ya, diubah ke ATM. Volume suhunya diubah ke Kelvin ditambah 273 berarti 293. Oh, angkanya ora api-api banget iki. Hitung jel nggo kalkulator. Selet. Yo, kui. Ketemu piro iki N? Saiki iki pira angkane iki? 5 iki loro 8/100. Iki 5 kali loro dibagi 8/100 dikali 293. Gak iso nyoret iki. Mentok. 8/100 terus kali Iku ning ngisor dikali 293. 293. Ketemu piro? Apa salah iki jojo carane? 3 koma nih. Iku mole si ditakoni berapa volume O2. Kok ini salah iki. Kok ini salah. Balik ini. Kinggo perbandingan B. Semula kan apa?
pelarutnya 1 liter. Aku gak nyoret sih. Wis metu durung coretan nih. Durung. Oh, wes. Wis. Pertama kan 1 liter. Jadi 2 liter. Berarti dikira-kira aja. Berarti kemungkinan oksigen yang terlarut bisa jadi 2 kali lipat. Nah, terus yang berubah lagi tekanan dari 1 kali 10⁵ Pascal menjadi 5 kali 10⁵ Pascal. Berarti naik 5 kali lipat. Berarti dikira-kira aja bisa menampung 5 kali lebih. Terus ini dikalikan 10 kali lipat. Kenapa dikalikan? Operasinya kan perkalian juga. PV sama dengan nRT. Kalau nyari PV kan ya perkalian. Operasinya bukan tambah. 10 kali lipat. Berarti mol yang bisa ditampung 1,4 kali 10⁻². Pakai rumus PV/nRT, V sama dengan 1,4 kali 10⁻² dikali R 8/100 dikali T 293 dibagi Oh, ini oksigennya dalam standar state. Berarti volume apa? Iya, tadi molnya 1,4 kali 10⁻². Soalnya kan 10 kali lipat dari yang ini. Volume apa? Standar state kuwi. Apa? STP. Ayo, STP ki apa? Arane standar temperatur pasar. Oh ya, suhune berarti 273 Kelvin. Pressure 1 atm. Nah, volume molarnya kalau ada 1 mol senyawa itu 2,4. Nah, ini 1,4 kali 10⁻². Hapus kabeh sik yo. Der. 1,4 kali 10⁻². Berarti 14/100, 14/1000 dikali 22/4. Nah, dikalikan ke piro iki? Ketemu piro? Rasanya kalkulator. Bagi 10.000. Iya. 0,31. 0,31. Ada ya di opsi 4. Delok budi cobane apa? Atau wedi. Budi cobane apa? 4 juga. Oke. Mantap. Oke. 10 soal sudah dibahas dan waktu sudah 4 menit. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, waktu sudah hampir menunjukkan 40 menit ya dari awal tadi. Mungkin limitnya habis ini segera berakhir dan pemateri kita akan ada kegiatan lanjutan setelah ini. Jadi ya, terima kasih disampaikan kepada saudara. Dan jangan lupa kalau ada kesulitan bisa klik link. Nanti saya taruh di deskripsi linknya. bit.ly bantuin nugas. Mantap. Ya, jangan lupa like, komen, share, dan yang paling penting subscribe. Ya, karena sebisa mungkin kita mengadakan konten yang fresh dan yang mungkin tidak ada di channel-channel lain. Mungkin ilegal. Ya, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.